Cara mudah mengganti sel shock depan Supra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membahas atau saya akan memberikan tutorial ya, cara mudah mengganti sel shock depan Supra ya, atau cara mudah menyervis shock depan Supra ya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya sama aja ya, hampir sama dengan semua motor, cuman paling beda baut atau beda takaran minyaknya. Jadi di sini teman-teman ya, di bagian asok ini tadi kotor sekali ya, karena banyak kotor debu-debu menempel di sini. Yang bikin debu-debu menempel di sini itu adalah oli teman-teman ya, oli yang keluar dari celah seal shock ini ya, ini. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus ya, maka debu-debu ini akan terus menempel dan semakin banyak. Jadi kalau debu semakin banyak di sini ya, maka di saat shock ini main ya, artinya seperti ini ya. Di saat shock ini main atau naik turun ya, otomatis debu itu akan mengamplas dia. Secara otomatis dia akan mengamplas as shock ini. Ya, itu yang menyebabkan as shock kita ini baret ya, atau rusak. Dan itu menyebabkan uang kita semakin banyak keluar ya, untuk menyervis atau untuk menggantinya begitu teman-teman ya. Jadi sebelum debu-debu itu merusak as shock ini, jadi sebaiknya kita menggantinya ya, karena biayanya lebih murah. Oke teman-teman, jadi udah saya siapkan ya tuh kunci-kunci di sini, termasuk kunci 14 ring ya, atau kita pakai kunci shock boleh, atau pakai impact juga boleh ya. Jadi seandainya teman-teman nggak punya kunci-kunci spesial ya, pakai kunci ring bisa ya. Yang penting jangan pakai kunci pas ya teman-teman, karena kalau kita pakai kunci pas ya, di bagian baut shock ini ya, itu dapat merusak kunci yang pertama, dan kedua dapat merusak baut. Oke. Jadi di sini saya pakai kunci shock ya teman-teman. Kita buka baut yang 4 ini, atau baut kita bisa membuka 2 baut ya, 2 baut di bagian atas ya. Karena kalau di bawahnya ini hanya dilonggarkan saja juga bisa ya teman-teman. Setelah kita buka nanti kita cek. Ini cara cepatnya ya, cara simple tapi hemat waktu gitu ya. Jadi tidak perlu kita bongkar total ya teman-teman, untuk membuka, untuk menyalin atau untuk mengganti sel shock ini ya. Baik, sekarang kita buka aja baut yang 4 ini dulu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, di sini ada 4 baut ya. Baut yang 2 bawah ini tidak perlu kita buka, asal kita longgarkan saja bisa ya. Sekarang saya jelaskan setelah terbuka ya. Karena di segitiga ini menjepit ya teman-teman, menjepit as shock ini. Jadi kita renggangkan sedikit menggunakan obeng min ya, atau jenis lah. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kenapa saya bilang tadi itu baut bawahnya ya, di baut shock ini atau yang di segitiga ini bisa kita buka hanya 1 ya, di bagian atasnya aja, karena baut yang atas ini masuk ke bagian shock ini ya, seperti ini, as shock ini. Jadi kalau kita hanya longgarkan ini tidak akan bisa terbuka as shocknya. Kalau di bagian bawah ini jauh dia dari jarak as shock ya, jadi hanya kita longgarkan saja juga bisa. Oke, selanjutnya kita melakukan pembukaan di bagian bawah ini ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini cara mudahnya dan cara cepatnya ya untuk mengganti sel shock
depan Supra. Biar lebih jelas saya dekatkan kameranya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang sudah kita buka ya shocknya. Jadi tidak perlu kita buka dari atas teman-teman ya. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi itu, ini cara cepatnya ya. Jadi kita buka melalui bawah ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini memang agak sulit ya teman-teman, tapi kita tahan menggunakan kunci T atau as ya, seperti ini. Kelihatan ya kan? Seperti ini. Ini memang agak sulit ya teman-teman. Berarti kebetulan saya juga udah memodifikasi kunci seperti ini ya. Memang diperuntukkan untuk baut-baut yang agak sulit seperti ini. Coba yang satu dulu. Ini ya teman-teman, diperhatikan. Oke, di bagian ini sini sebenarnya kalau shock yang masih bagus ya teman-teman, saya anjurkan itu harus ada lapis ya, seperti ini. Ini misalnya, tapi memang karena ini shocknya udah jelek sekali ya, shocknya udah jelek sekali, jadi kita tidak lapis juga tidak masalah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Ambilkan wadah satu ya. Ini ya teman-teman. Lalu kita buang oli shocknya dulu. Ini kelihatan memang oli shocknya tidak pernah diganti, artinya shock ini tidak pernah diservis mungkin ya. Seumur hidup mungkin dia tidak pernah servis mungkin ini. Oke teman-teman, sekarang kita ke intinya ya, sini. Jadi di sini saya menggunakan kelahar yang sudah kita modifikasi ya teman-teman. Sebenarnya ini begini dia ya, seperti ulah gitu ya. Cuman karena sudah patah jadi tinggal sebelah aja ini. Oke teman-teman, di sini di bagian ujung ini juga udah kita modifikasi agar tidak merusak dinding tabung shock ini ya teman-teman. Agar tidak merusak dinding tabung shock ini, jadi kita modifikasi ujungnya ini. Oke, seperti ini. Kita buka bagian sel debunya dulu ya. Seperti ini ya. Lalu kancingan. Oke, kancingan seperti ini teman-teman. Lalu seperti yang saya bilang tadi itu, jadi banyak cara ya sebenarnya teman-teman. Ada teman-teman juga yang menggunakan obeng ya, misalnya contohnya mana ya, ya ini kelihatan ya kan. Ada teman-teman yang menggunakan obeng min, menggetok atau memukul di bagian pinggir sini ya, dia menggetok pakai obeng min di sini. Tapi ternyata itu setelah saya analisis, saya perhatikan, ternyata bekas obeng min ini ya, itu dapat merusak dinding tabung shock ini. Jadi kalau dindingnya sudah rusak ya, sekarang saya perlihatkan ya kalau sudah terbuka. Kalau dindingnya sudah rusak, otomatis nggak ada gunanya ya sel ini baru. Kenapa? Karena akan keluar oli dari pinggirnya ini ya. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya berdasarkan pengalaman ya, servis shock motor tua dulu ya. Jadi ini cara membukanya seperti ini, gampang sekali teman-teman ya. Jadi pertama, tidak merusak dinding di bagian as ini ya, kelihatan ya.
Jadi tidak merusak dinding di bagian tabung sok ini ya teman-teman, di bagian sini. Karena kalau kita pakai obeng seperti yang saya bilang tadi itu dapat merusak ya, seperti ini. Tadi merusak bagian ini. Kalau yang ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia kena seperti ini dan langsung kita cungkil begitu ya teman-teman. Jadi di ujungnya ini juga udah saya modifikasi ya supaya halus, lembut, mulus ya begitu. Oke. Jadi perlakuan untuk sebelahnya juga sama teman-teman ya. Kita buka. Oke, sekarang kita ke bagian yang sebelah ini ya. Tadi ini bautnya sulit sekali kebuka teman-teman ya. Karena mungkin sudah ini lubangnya lubang kuncinya ya udah dol, udah kurang bagus. Jadi cara gampang ya untuk membuka lubang yang untuk kunci L ya, ini baut kunci L-nya yang sudah dol. Dan cara memukul ya, artinya kita pukul lubangnya dulu teman-teman. Pertama supaya lubangnya membentuk ya, dan tidak dol gitu ya, supaya lubangnya mengecil dan ada getaran di bagian deratnya itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita buktikan ya apakah ini bisa atau tidak ya teman-teman ya. Oke. Pegangin sekalian. Nah, jadi kita masukkan kunci L ini ya teman-teman di baut yang sudah dol tadi. Tapi ini karena sudah kita pukul jadi lubangnya mengecil ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kenapa saya gunakan kunci T ini sebagai penahan ya? Ya, seperti ini ya teman-teman, kita lihat ya. Dan jadi ini tidak ada rekayasa teman-teman. Kalau baut kita dol, kita khusus untuk baut L ya, karena biasanya ini dol di bagian sok ini ya. Kita getok menggunakan palu, lalu kita pasang kunci L nya seperti ini. Oke. Ternyata teman-teman oli soknya habis ya. Oli soknya habis, ini yang sebelah kiri tadi ya. Ini memang yang bocor parah. Ya, sampai oli soknya habis. Pantas sangat empuk ya soknya. Begitu juga untuk sel sok ya di bagian kiri ini, sama cara membukanya. Tuh, gampang sekali bahkan teman-teman ya. Kalau kita menggunakan alat yang saya bikin ini ya. Jadi seperti ini ya, gini teman-teman tuh. Kalau dia agak seret, berarti kita harus putar ya seperti ini ya, gitu teman-teman ya. Dan ini aman teman-teman, tidak merusak dinding tabung sok ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dindingnya rusak otomatis tidak ada gunanya sel itu baru, sel sok itu baru ya. Oke, sekarang ini sudah saya siapkan ya untuk sel sok yang baru, yang original. Tapi kita bersihkan dulu ya teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai sabun boleh, mau pakai bensin juga boleh ya. Tapi kalau menurut saya sih pakai sabun itu lebih bersih ya. Oke teman-teman, ini yang sudah kita bersihkan ya. Untuk asoknya, lalu tabung soknya juga sudah kita bersihkan. Jadi sekarang tinggal kita pasang teman-teman. Ya, untuk cara pemasangannya yang paling mudah ya. Yang paling mudah itu juga berdasarkan pengalaman ya, teman-teman. Yang paling mudah itu menggunakan kelahar seperti ini. Ya. Dulu kita pakai kunci T seperti ini ya, atau Boss, atau macam lah ya. Ternyata yang paling mudah, paling gampang itu pakai kelahar seperti ini. Ya. Lalu kita getok pakai palu. Pakai palu yang besar ya teman-teman, agar tidak memerlukan tenaga yang besar. Kita lihat teman-teman ya, sudah terpasang sempurna sel soknya. Jadi ini tidak merusak ya. Kalau kita menggunakan obeng atau
kunci T atau Bosch kadang merusak sel shock, pinggir sel shock itu ya. Sekarang tinggal kita pasang kancingannya ya teman-teman. Ini untuk penahan supaya sel shock ini tidak naik ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Harus kancingan itu masuk ke rel yang di dalam tabung shock ini ya. Kelihatannya ya, yang ini. Oke, lalu seal debu. Kebetulan saya juga mengganti seal debu ya yang baru, karena seal debu yang asli itu sudah kurang sehat ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu di sebelahnya juga sama. Ya, untuk penekanannya teman-teman, sel shock ini sudah kami kasih oli ya sedikit di sini, agar mempermudah untuk memasukkannya ya. Ini. Oke, seperti ini teman-teman, gampang sekali ya. Kalau kurang rata ya kita ratakan gitu. Ya. Lalu kancingannya. Lalu seal debu. Makanya ini gampang sekali ya, tuh teman-teman. Setelah ini terpasang ya, kan ini tidak kita buka ya di bagian tutup as shock ini ya teman-teman, tidak kita buka. Berarti kita masukkan oli shocknya itu dari bawah teman-teman ya, dari bawah, artinya dari lubang baut yang ini. Kita masukkan oli shock lewat lubang baut yang ini ya. Oke, berarti kita pakai alat supaya bisa masuk cepat ya, ya teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan oli shocknya ya. Di sini saya menggunakan 55 ml teman-teman ya untuk oli shocknya. Kenapa? Karena ini pure shocknya imitasi ya. Jadi kalau kita gunakan oli shock yang banyak, otomatis akan keras nanti shocknya. Jadi supaya tetap empuk ya, kita gunakan oli shock agak sedikit ya. Untuk masing-masing ini menggunakan 55 ya, saya gunakan teman-teman, 55 ml. Oke, jadi di sini teman-teman, kenapa saya tarik ya? Kalau saya tidak tarik nanti kepenuhan dia, meluber dia keluar. Untuk bautnya teman-teman perlu diperhatikan, ada ring di sini ya, ada ring kuningan ya di sini teman-teman. Jadi kalau nggak punya ring kuningan ini, biasanya oli shock akan keluar lewat bawah, baut bawah ini ya. Oke, tinggal kita kencangkan. Untuk menahan ini teman-teman, bisa kita gunakan as shocknya, maaf, as rodanya seperti ini, atau kunci T ya. Oke, setelah kita pasang seperti ini teman-teman ya, lalu kita tes apakah as shock ini keras atau lembut ya shock ini. Kita tes ya teman-teman. Ternyata udah enak sekali teman-teman ya. Jadi untuk perlakuan yang di bagian sebelahnya ya teman-teman sama, di sebelah kirinya juga sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu saya contohkan kalau yang sebelah kirinya ya, karena sudah mewakili dari yang kanan ini. Sekian ya teman-teman, ini cara gampang ya, cara mudah untuk mengganti sel shock depan Supra. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.